Halo teman-teman semua, kenalin saya Dani dari perwakilan Asisten Lab Laboratorium Embedded System atau biasa disingkat RES. Kali ini kita akan membahas sekaligus mereview terkait bab low power pada Arduino, khususnya pada mata kuliah Embedded System Teknik Komputer ya. Jadi pada video ini saya akan mengulas kembali terkait materi low power yang sudah dijelaskan pada praktikum sebelumnya ya, dan seberapa penting gitu low power pada sebuah MCU yang kita build gitu. Dan nanti juga saya mungkin akan mendemokan terkait penggunaan multimeter ya, karena dari praktikum tuh banyak yang salah gitu terkait penggunaan multimeternya, baik itu nanti yang multimeter digital ataupun multimeter analognya, seperti itu. Oke, langsung masuk aja ke materinya. Untuk yang low power sebenarnya sebelum kita masuk ke bagian low powernya itu sendiri, aku ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih lanjut terkait wireless sensor network. Yang pada dasarnya wireless sensor network itu merupakan kumpulan perangkat atau komputer gitu ya, berukuran kecil yang saling terhubung dan berbagi informasi dengan tujuan mendapatkan sebuah besaran fisis pada fenomena lingkungan sekitar. Jadi untuk gambaran topologi itu bisa teman-teman bayangkan kalau wireless sensor network itu terdiri dari 2 atau lebih node MCU, yang mana ada MCU yang ditugaskan untuk menerima data-data yang diperoleh dari MCU yang lain gitu. Jadi ada satu yang sebagai pusatnya yang emang fungsinya itu buat monitoring gitu. Terus ada 2 atau lebih MCU yang lainnya yang ditempatkan untuk membaca nilai-nilai sensor yang ada pada lingkungan tertentu, seperti itu. Jadi ada MCU yang fokusnya untuk membaca nilai sensor, dan ada MCU atau station, kita biasa bilang itu station, yang menerima sensor-sensor dari pembacaan sensor dari node MCU yang lainnya, seperti itu. Ini sebenarnya ada bahasan lebih lanjutnya di mata kuliah wireless sensor network jika teman-teman memang tertarik terkait bagaimana cara kita nge-build sebuah jaringan dari banyaknya MCU gitu, yang mana pada pengimplementasiannya itu banyak digunakan pada industri IoT. Jika teman-teman mengikuti perkembangan di UB ya khususnya, itu ada yang namanya UB Tech dari Elektro. Mereka juga mengembangkan yang namanya IoT Agriculture, yang kurang lebih ada sangkut pautnya juga dengan wireless sensor network ini, seperti itu. Mungkin kita lihat lagi ya contoh penerapan dari WSN itu. Ini salah satu contoh WSN IoT di agriculture gitu. Jadi untuk membuat sebuah sistem yang reliable gitu ya, kita kan butuh yang namanya asupan daya di MCU-nya. Jadi kita kalau udah bener-bener ngebuat sebuah produk IoT itu kita nggak boleh lagi tuh yang namanya pakai kabel uploader yang warna biru itu biasanya. Nah biasanya kan pakai DC input gitu kan ya, pakai adaptor untuk power si MCU-nya. Nah alternatif lainnya itu kita bisa pakai solar panel di khususnya contoh di IoT agriculture ini. Ini contohnya tuh untuk memonitoring terkait tanaman ya di perkebunan, seperti itu. Untuk dayanya si MCU nanti didapat dari solar panel itu sendiri gitu. Jadi ada pemanfaatan energi terbarukannya juga untuk meng-power si MCU-nya gitu. Nah, nantinya MCU yang ada di sini itu berfokus untuk mensensing terkait kondisi tanaman atau tumbuhan yang ada di perkebunan ini. Nantinya itu data-data yang disensing dikirimkan ke MCU lain atau diupload ke cloud gitu ya, untuk bisa diakses sama petani atau yang memakainya gitu di aplikasi ataupun di website. Jadi terkait kondisi tanaman atau tumbuhannya itu dapat termonitoring gitulah kasarannya, seperti itu. Ini salah satu contoh penerapan WSN ya. Terus jika teman-teman merhatiin juga ada yang namanya contoh penerapan WSN lain ya. Ini contohnya tuh kayak semacam device yang dipakai di hewan-hewan gitu ya.
dikalungin. Ini sebenarnya WSN yang udah masuk ke penerapan wearable device atau device yang emang wearable gitu lah, yang saya pakai gitu. Nah, ini fungsinya emang lebih berfokus ke monitoring terkait tubuh, entah itu tubuh binatang ataupun tubuh manusia itu sendiri. Dan ini contohnya tuh kalau teman-teman pernah cari tahu, kita ada penelitian yang membuat sebuah teknologi semacam ini yang fungsinya itu untuk memonitoring kesehatan dari si sapi atau binatangnya gitu. Ataupun ketika si sapi atau binatangnya itu keluar kandang, itu nanti ada semacam kejutan listrik gitu ya, biar nandain dia tuh nggak boleh keluar kandang gitu. Ya memang agak sadis ya mungkin ya kedengarannya, tapi ya emang teknologinya ada gitu seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa nyari tahu lebih lanjutnya di luar ini ya, di luar video ini gitu. Ini salah satu penerapan WSN lebih spesifiknya ke wearable device gitu. Nah, berbicara terkait wearable device itu nggak hanya terkait yang kalung buat binatang ini aja, tapi ada juga smart band gitu ya, smart band atau smartwatch yang biasa kita pakai itu udah masuk ke penerapan wearable device gitu. Yang mana jika kita pikir gitu ya terkait wearable device tuh device yang bisa kita gunakan untuk memonitoring tubuh kita, dan daya yang dipunya itu biasanya bertahan lama gitu ya. Contoh smartwatch atau smartband kita gitu. Nah, biasanya kan itu bisa tahan 2-3 hari gitu ya. Dan nggak sering dicas gitu. Nah, dalam pengelolaan power management untuk smart band-nya kita itu sebenarnya ada yang namanya low power, teknologi low powernya itu sendiri, fitur low power yang disematkan gitu di wearable device-nya seperti itu. Jadinya untuk konsumsi daya yang digunakan oleh wearable device tuh emang bener-bener teroptimize gitu, dipakai untuk keperluan yang emang kita bener-bener perlu aja gitu, seperti itu ya. Jadi pada intinya wearable device itu merupakan sensor dan alat ya yang menempel di tubuh yang difungsikan untuk proses monitoring gitu. Oke, lanjut. Nah, berbicara terkait pengimplementasian tadi ya, low power pada WSN ataupun wearable device, kita pada intinya bab low power itu tuh kita belajar terkait power management gitu, yang pada intinya kita menonaktifkan sementara beberapa fitur yang terdapat pada MCU kita gitu ya, yang emang aku pengennya tuh fitur-fitur yang ada di Arduino atau MCU yang kita pakai itu emang bener-bener yang kita bener-bener butuhkan aja gitu, yang nggak dibutuhin tuh dimatiin aja gitu. Jadi terkait konsumsi dayanya tuh emang lebih teroptimize dan lebih hemat daya juga gitu. Itu yang power management. Dan untuk Arduino itu sendiri ada 6 mode low power. Bisa teman-teman lihat pada tabel di sini. Arduino itu pakai Atmega 328P ya. Dan di sini dia ada 6 mode. Yang mode pertama tuh mode idle atau mode defaultnya. Dia power consumption-nya itu sekitar 12-14 mAh gitu. Dengan kondisi ketika dia idle, si CPU-nya itu stop gitu ya. Prosesor di Atmega-nya itu berhenti, tapi semua function tuh masih bisa digunakan gitu. Jadi dia tuh akan berjalan ketika emang si fungsinya itu diberikan perintah gitu sama kita, seperti itu. Terus ada lagi mode kedua tuh ada yang namanya ADC noise reduction. ADC noise reduction. Nah, di sini dia punya power consumption-nya tuh sekitar 6-7 mAh. Dengan kondisi ketika kita mengaktifin mode ini tuh si CPU sama mayoritas fungsi-fungsi itu mati gitu, kecuali fungsi ADC. Jadi ketika kita masuk ke mode ADC noise reduction ini, kita lebih berfokus ke manfaatin fitur ADC-nya ini sendiri gitu di sebuah Arduino, seperti itu. Terus ada mode ketiga yaitu power down, dengan power consumption-nya tuh kurang lebih 0,1 sampai 0,5 mAh ya. Ya sama CPU sama semua fungsinya tuh di shutdown gitu, kecuali external interrupt.
gitu. Terus ada power save, itu power consumption-nya sekitar 0,5 sampai 1 miliampere. Dia kurang lebih sama kayak power down, cuman selain external interrupt yang diaktifkan, dia juga mengaktifkan timer counter gitu yang tetap berjalan seperti itu. Terus ada mode standby 1 sampai 2 miliampere. Ini mirip-mirip sama power down, cuman SRAM memorinya itu masih dapat berfungsi gitu untuk penyimpanan memorinya. Terus ada extended standby juga, ini kurang lebih mirip-mirip sama standby mode juga, tapi untuk eksternal osilatornya itu masih hidup gitu, masih bisa difungsikan. Dan ya pada intinya low power itu seperti yang aku singgung sebelumnya, kita mematikan sementara fitur-fitur yang emang nggak kita pakai gitu, dan menghidupkan fitur-fitur yang emang kita pakai dan butuhkan gitu di sebuah sistem yang kita bangun gitu. Nantinya ketika emang kita butuh fitur yang lain gitu ya, yang pengen kita pakai, itu kita bisa men-triggernya, kita bisa pakai lagi gitu. Istilahnya tuh kita bisa meng-wake up gitu, meng-wake up si MCU atau Arduino-nya untuk mengaktifkan kembali fitur-fitur yang tadi kita matikan. Nah, untuk proses wake up-nya itu sendiri kita bisa trigger dengan yang namanya interrupt. Nah, bisa pakai interrupt, bisa pakai watchdog timer. Watchdog timer tuh kurang lebih fitur yang ada di Arduino yang pada intinya manfaatin timer counter. Istilahnya, jadi kita memberikan periode waktu tertentu pada Arduino supaya dia bisa ngereset pada periode waktu tertentu gitu. Terus untuk wake up juga selain watchdog timer, interrupt, kita juga bisa pakai tombol reset button di Arduino-nya gitu. Seperti itu. Dan sebenarnya di modul nanti ada juga banyak ya, kita gimana cara wake up si Arduino atau MCU gitu. Nanti mungkin kita akan ngeliat modulnya juga setelah ini. Jadi coba kita lanjut dulu. Sekarang kita lihat terkait skematik rangkaiannya. Untuk bab 3 ini low power, kita ada 3 percobaan, nanti akan aku ulas terkait codingannya ya. Dan mungkin untuk sementara sebenarnya teman-teman tuh bisa copotin aja dulu terkait kabel jumper yang ada di sini nih, yang oranye buat ke lampu LED sama switchnya itu kalian copot aja dulu, kalian fokus ke sini. Untuk yang power Arduino-nya dulu 5 volt sama yang ground, VCC sama ground. Nah, di sini kita ada yang namanya power supply breadboard ya. Power supply breadboard. Jadi untuk nge-power si Arduino-nya nanti kita nggak pakai yang namanya kabel uploader gitu, yang biasa kita colokin di sini. Tapi kita pakai yang namanya power supply breadboard. Nanti kita colokin pakai adaptor ya di modul kit Arduino teman-teman, dicolokin ke sini. Terus nanti pada dasarnya ketika teman-teman perhatiin ya, si adapter yang ada di modul kit kalian tuh itu kan range-nya sekitar 9 sampai 12 volt gitu ya. Terus nanti kita tancapin ke sini. Nah, si power supply breadboard ini dia berfungsi sebagai kurang lebih mirip-mirip kayak step up atau step down gitu. Yang mana nanti keluarannya itu yang tadinya 9 sampai 12 volt, voltage yang masuk ke sini nanti di outputin sama dia di step down gitu ya. Di step down bisa keluar 5 volt atau 3,3 volt gitu. Ini tergantung kita mau pakai yang mana gitu. Terus teman-teman perhatiin juga di sini tuh pastiin nanti kalau ngerangkai sebuah rangkaian ini disamain gitu. Untuk bagian yang merah ini pada breadboard kan positif ya. Terus kalau yang biru ini tuh negatif. Nah, nanti teman-teman samain sama notasi atau simbol yang ada di sini. Ini ada plus sama minus. Jadi disejajarin aja biar teman-teman nggak bingung gitu. Kemudian ada yang namanya tuh soket jumper di sini. Pastiin teman-teman tuh login si soket jumpernya itu pada pin 2 pin ini ya, 2 pin 5 volt gitu. Dan kalau emang kalian mau pakainya di yang sebelah sini, ya udah teman-teman nanti tinggal tarik kabelnya ke sini gitu. Ini yang plusnya tarik ke 5 volt, terus yang groundnya tuh ke ground seperti itu. Nah, nanti untuk terkait pengukuran arusnya itu bagaimana nanti akan coba aku demonstrasikan juga pakai multimeter nanti gitu.
Jadi intinya voltage yang masuk ke sini yang tadinya 9 sampai 12 volt dari adapter itu dikonversi menjadi keluaran output voltage 5 volt atau 3,3 volt gitu. Yang kemudian nanti masuk ke Arduino-nya. Dan sebenarnya teman-teman juga nggak masalah gitu mau pakai mau dicolokin ke pin 5 volt atau V-in gitu. Yang pada intinya sebenarnya sama-sama aja. Kalau semisal teman-teman ini kan kita ngesetnya 5 volt ya. Terus dimasukin ke 5 volt. Dan ya nanti emang outputnya tuh yang diterima sama Arduino tetap 5 volt gitu. Kecuali kalau kalian ininya 3,3 terus masukinnya ke V-in gitu, nanti yang diterima tuh ya 3,3 gitu. Kalau 5 volt ya 5 volt. Beda halnya kalau semisal teman-teman masukin lebih dari ini ya, lebih dari 5 atau 3,3 volt terus masukin ke V-in gitu. Nah, nanti masukinnya tuh nanti ada semacam skema depletion gitu yang dimana si Arduino-nya tuh kasarannya ngeubah si voltage itu yang masuk agar bisa sesuai gitu dengan operating voltage-nya si Arduino. Tapi kalau semisal voltage-nya juga kegedean gitu ya, itu juga bisa berakibat fatal gitu ke Arduino-nya. Dan makanya nanti teman-teman bisa coba baca-baca lagi terkait specification Arduino-nya itu dia operating voltage-nya berapa, sama dia bisa masukin voltage-nya tuh sekitaran berapa gitu. Nanti ada range-range-nya seperti itu. Ini terkait skematik rangkaiannya. Terus sekarang kita coba masuk ke percobaannya ya. Jadi di percobaannya itu ada 3 percobaan. Yang pertama itu kita coba ngukur terkait konsumsi arus listrik pada program sederhana ya. Jadi ini kita ngeset terkait LED built-in-nya sebagai output. Terus ada digital red, kita nyalain gitu si LED built-in ya. Terus nanti kita ukur arusnya gitu. Nanti ada aku contohin di video terpisah ya di setelah ini. Terus kemudian di percobaan kedua tuh ada konsumsi arus listrik setelah kita optimas gitu pakai power management low power. Di sini di percobaan kedua kita udah masukin library low power. Nah, teman-teman itu bisa perhatiin di sini ya. Nih. Kalian teman-teman bisa buka di sini di link GitHub-nya, terus nanti teman-teman bisa baca-baca terkait dokumentasinya ada di keyword.txt ini. Ini terkait mode-modenya ya yang bisa teman-teman gunakan ada di sini. Terus ada pengaturan sleep-nya itu mau dibikin berapa detik, berapa millisecond atau forever atau apa aja yang mau dimatiin dan lain sebagainya. Ini semuanya ada di sini. Teman-teman juga kalau semisal bingung gitu sebenarnya kalau teman-teman pakai Arduino IDE itu teman-teman bisa hover ya si ininya, si low power ini atau si power down ini bisa teman-teman klik lah di CTRL, klik terus nanti bisa masuk gitu ke bagian file headernya gitu seperti itu. Terus untuk yang ini tadi terkait mode-mode ya, itu buat wake up-nya kita bisa pakai yang tadi aku bilang external reset, terus watchdog system reset, watchdog interrupt, terus brownout reset, to wire serial interface dan lebih banyak lagi gitu. Nanti bisa teman-teman coba sendiri. Tapi yang paling sering kita pakai itu ya external reset, watchdog, terus sama yang interrupt itu. Seperti itu. Untuk ini coba kita lihat di codingannya. Jadi teman-teman nanti bisa download dulu ya di GitHub-nya. Terus nanti di ini download zip aja, kemudian nanti di include library gitu di sininya. Sketch include library and zip library gitu. Nah, ini ntar aku buka dulu. Kita lihat di sini ya. Ini untuk yang percobaan kedua tuh kita ngaktifin serial monitor juga, terus kita masih pakai LED built-in, jadi kita belum pakai LED yang ada di breadboard ya. Kita masih pakai LED yang ada di Arduino. Terus aku nyalain lampu LED built-in-nya selama 5 detik, kemudian aku matiin gitu. Kemudian aku aktifin si library low power-nya gitu ya dengan mode low power.
dengan mode power down. Terus aku set dia tuh sleep selama 8 detik. Terus untuk fitur-fiturnya ini aku matiin ADC sama brown out directionnya gitu. BOD ini tuh dari yang aku baca-baca dia ngematiin terkait pembacaan arus dari Arduino-nya gitu. Mungkin teman-teman bisa koreksi ya nanti. Aku agak-agak lupa juga. Nih teman-teman Ctrl L ya. Terus diklik gitu. Nah, nanti akan masuk di file.h-nya. Nah, ini mode-modenya tuh ada di sini gitu. Nanti teman-teman bisa nyesuaiin lah. Terus ada parameternya ya, disesuaiin. Kalau power down tuh ada periodenya, berapa lama gitu dia dimatiinnya, atau dimatiinnya tuh pakai mode apa gitu yang di ini di GitHub-nya. Ya di sini. Kita mau periodenya tuh seberapa lama di sleep-nya gitu. Terus ini untuk ADC-nya, mode ADC-nya mau kita nyalain atau matiin. Terus untuk BOD-nya itu mau dimatiin atau dinyalain gitu ya. Terus untuk fiturnya, fitur yang lain gitu, mau dimatiin atau dimatiin gitu. Kalau semisal mau pakai yang power extend by, berarti kan kita nanti nyesuaiin gitu. Ada satu parameter tambahan lagi gitu yang harus kita pakai, yang harus kita kirimkan gitu, argumen yang harus kita kirimkan terkait yang timernya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman silahkan coba-coba aja terkait mode-modenya, seperti itu. Nah nanti seharusnya terlihat gitu ya perbedaannya ketika di percobaan 1 sama percobaan 2. Pas pengukuran arusnya itu terlihat perbedaannya gitu. Untuk percobaan terakhir, percobaan 3 itu kurang lebih mirip-mirip sama percobaan kedua, cuman kita ada yang namanya trigger berupa interrupt ya. Trigger berupa interrupt untuk ngebangunin si Arduino-nya gitu. Jadi untuk alur programnya kita udah menggunakan LED yang pada Arduino ya, yang ada itunya bukan di LED, bukan LED built-in Arduino, tapi di breadboard ya yang bisa kita pakai. Terus kita pakai switch juga, kita set di pin 2. Terus ya kita atur lah buat pin modenya, kemudian kita buat program flash buat nyala matiin si LED-nya. Kemudian kita set awalnya tuh dia si Arduino ya, itu sleep forever. Jadi dia ya sleep seterusnya gitu lah. Terus fitur ADC sama BOD-nya tuh aku matiin gitu. Kemudian dia tuh akan menjalankan, akan wake up gitu ya, akan wake up ketika ada interrupt. Ketika ada interrupt dia bakal ngejalanin function ini seharusnya, seperti itu. Dengan triggernya tuh falling edge, seperti itu. Gitu. Kurang lebih untuk yang percobaan 3 seperti itu. Nanti kita coba lihat lagi terkait pengukuran arusnya ya setelah ini. Sekarang kita masuk ke pengukurannya. Bisa teman-teman perhatiin dulu terkait rangkaiannya. Ini power supply breadboardnya tuh dimasukin, terus perhatiin ini ada soket jumpernya, pastiin di pin 5 volt kalau kita pakai yang di sebelah kiri ini gitu. Terus ini yang coklat itu nyambung ke minus, ground ya, ground. Terus yang kuning ini itu plus, nyambung ke 5 volt yang ada di Arduino. Terus ground yang di Arduino itu kita sambungin, nanti kita serikan pakai multimeter buat mengukur arusnya gitu. Nah sekarang coba aku upload dulu ini untuk yang percobaan pertama ya. Oke, udah selesai diupload, kita cabut USB uploadernya. Kemudian untuk nge-setup multimeter ya. Jadi pastiin teman-teman arahin ke DC0 yang ini dulu ya. DC0 yang ini. Terus teman-teman semacam kalibrasi dulu, pastiin si jarumnya tuh ada di tengah-tengah gini. Nah, kalau udah, nanti teman-teman putar ke bagian yang ampere. Ini langsung taruh di bagian yang paling tinggi aja. Kemudian di bagian paling tinggi, terus kita coba ukur. Ini untuk yang groundnya itu nyambung ke yang power supply breadboardnya ini. Terus yang merahnya itu nyambung ke ground yang dari Arduino.
disambungin nanti nyala, terus nanti ketahuan nilainya tuh ini kisaran 26 ya, 26 miliamperan gitu tuh. Ini untuk yang analog. Terus kalau misal teman-teman ada punya sendiri yang multimeter digital, ini juga hasilnya harusnya sama. Ini sama, yang COM-nya itu dimasukin ke yang power supply breadboard, disambungin. Terus yang ground-nya Arduino ini nyambung ke yang ininya. Nah, bisa dilihat itu kisaran 26 ya. Dan lebih gampang juga dibacanya kalau yang digital seperti itu. Oke, ini yang percobaan pertama. Itu belum teroptimasi apa-apa ya, jadinya 26-an. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang kedua. Colokin terus kita upload lagi yang percobaan keduanya. Di sini kita udah pakai library low power dan kita pakai modenya tuh mode power down ya. Seharusnya tuh kalau pakai mode power down dia ampernya ketika mati nggak lebih dari 1 miliampere gitu. Ini masih kisaran segitulah, sesuai dengan yang PPT yang aku itu kasih. Pasti ada toleransi gitu, nggak sama persis gitu di PPT ya, kisarannya segitulah yang ada di PPT. Oke, terus ini udah selesai upload ya, kita cabut dulu terus kita ukur lagi. Ini pakai analog dulu nih. Bisa dilihat di sini, ini kondisi ketika lampunya LED built-in nyala selama 5 detik. Nah, sekarang ini udah masuk ke power down. Ini kisaran 10 lah ya, 10 atau 8 miliampere. Jadi ada perbedaan gitu. Bedanya di delay sama emang di power down gitu. Masuk mode low power. Ini kalau pakai yang analog ya. Terus kalau yang pakai digital, nah bisa dilihat ini ketika LED built-in nyala selama 5 detik harusnya segitu. Terus ketika masuk ke mode power down sekitaran segini dia harusnya, ya nggak lebih dari 1 miliampere ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman silahkan coba buat yang percobaan ketiga ya. Untuk pengukurannya itu sama, kalian pastiin jangan sampai ketukar ya terkait ini ya, terkait ground. Ingat ya, sesuaiin sama diagram blok yang ada di modul. Ini ground diserikan sama ground juga gitu, jangan ground diserikan sama 5 volt atau VCC gitu, nanti akan berakibat error di multimeternya kayak gitu. Udah, mungkin itu aja, sekian, terima kasih.